Pelaku pembunuhan anggota Polresta Bandar Lampung Bribtu Agus Setiawan dan istrinya Meilani divonis majelis hakim dengan hukuman seumur hidup. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tersangka dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 340 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP. Andri Septian Pubian Putra, 21 tahun, pembunuh pelaku terhadap anggota Polresta Bandar Lampung Bribtu Agus Setiawan dan istrinya Meilani, Kamis siang menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam sidang putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim karena telah melanggar pasal 340 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP, di mana terdakwa telah menghilangkan 2 nyawa sekaligus dan mengakibatkan 2 anaknya yang masih balita menjadi yatim piatu. Dengan pertimbangan tersebut, warga Kampung Gunung Raya Kabupaten Lampung Tengah ini dijatuhkan vonis seumur hidup oleh majelis hakim. Menanggapi putusan tersebut, orang tua pelaku Amir Hamzah yang ikut hadir dalam sidang putusan tersebut menyatakan keberatan atas keputusan hakim. Menurut Amir, pembunuhan tersebut tidaklah direncanakan, sebab terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan emosi yang disebabkan mobilnya ditabrak oleh korban. Ternyata tidak sesuai gitu kan, tidak direncanakan, itu aja. Jadi keberatan kita Pak dengan vonis itu aja. Apa yang Pak? Peristiwa pembunuhan Bribtu Agus Setiawan dan istrinya terjadi pada Kamis sore 23 Mei 2013 lalu di halaman kantor PTPN 7 Jalan Tuku Umar, Kedaton, Bandar Lampung. Dalam kejadian itu, Bribtu Agus mengalami luka tusuk di bagian perut kanan, sementara Meilani luka di dada sebelah kiri sebelah kanan. Dari Bandar Lampung, Romiko melaporkan. Petugas Bea dan Cukai Belawan, Sumatera Utara berhasil menggagalkan aksi penyelundupan pakan ternak asal Cina yang masuk melalui Pelabuhan Belawan. Tidak kurang dari 328 ton lebih pakan ternak disita petugas untuk kemudian dimusnahkan. Sejumlah petugas Bea dan Cukai Belawan ini memindahkan satu persatu karung pakan ternak asal Malaysia dari atas kontainer menuju sebuah lapangan terbuka yang berada di kawasan Seruai Belawan, Sumatera Utara pada Kamis pagi. Tidak kurang dari 328 ton pakan ternak ini sebelumnya diamankan petugas Bea dan Cukai dari kawasan Pelabuhan Belawan pada tahun 2007 lalu karena seluruh pakan ternak yang diimpor dari Cina sama sekali tidak dilengkapi dokumen. Meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen, namun pihak Bea dan Cukai Belawan sama sekali tidak mengamankan seorang pun terkait dengan aksi penyeludupan tersebut. Menurut keterangan Kepala Kantor Bea dan Cukai Belawan, Widi Hartono, meskipun ratusan ton pakan ternak yang diamankan termasuk dalam kategori penyeludupan, namun pihaknya tidak menghitung jumlah kerugian negara karena pengamanan pakan ternak tersebut bukan didasarkan atas kekurangan pembayaran bea masuk. Terkait dengan kerugian negara ya karena memang barang tersebut terkait dengan peraturan larangan dan pembatasan ya, bukan terkait dengan masalah kekurangan bayar masuk atau tidak. Sehingga tidak bisa diukur. Yang kita lihat pengukurannya adalah bahwa kalau barang ini disetujuin keluar kemudian tanpa dokumen ataupun tanpa persetujuan dari instansi teknis, tentunya akan berbahaya untuk dampak-dampak lingkungan yang lain. Ini arah kasusnya kemana Pak? Ke pidana atau kemana? Ini administrasi ya, karena memang perusahaan juga pemberitahuan barang itu secara benar, namun perizinan dari instansi tidak dapat dipenuhi. Dari Belawan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Penyelundupan 2.800 ekor kura-kura moncong babi asal Papua ke Singapura berhasil digagalkan Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta dan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Upaya penggagalan ini mendapat apresiasi dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta dan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan 2.800 kura-kura moncong babi ke Singapura pada tanggal 8 Januari 2014. Reptil langka asal Papua ini ditemukan dalam proses pengiriman bagasi oleh sebuah maskapai ternama dari Papua dengan negara tujuan Singapura. Setelah diperiksa, satwa yang transit di Bandara Soekarno-Hatta ini tidak dilengkapi dengan dokumen karantina yang lengkap. Sementara pemilik satwa tersebut masih dalam pengejaran pihak berwajib. Upaya penggagalan kura-kura moncong babi ini mendapat apresiasi dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
Sekira kita akan teman-teman biar dilakukan rehabilitasi ya agar bisa pulih, dan nanti setelah ini segera kita kembalikan ke habitatnya. Kura-kura moncong babi itu adalah kekayaan alam Indonesia. Tidak ada duanya di muka bumi ini, hanya kita yang punya. Ya. Oleh karena itu harus kita lindungi, dan ini memang juga termasuk appendix 1 satwa yang teramat langka. Kura-kura moncong babi merupakan reptil air endemis yang hanya ditemukan di Papua. Kura-kura ini merupakan fauna yang dilindungi karena keberadaannya kini terancam punah. Sekaligus menjadi salah satu fauna unik yang sangat digemari, baik sebagai hewan peliharaan maupun sebagai santapan bagi beberapa masyarakat di luar negeri seperti Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Harga anak kura-kura moncong babi ditaksir sekitar Rp100.000 per ekornya. Sedangkan kura-kura dewasa berukuran lebih dari 35 cm mampu mencapai harga hingga Rp5 juta per ekornya. Tak heran, kura-kura moncong babi menjadi fauna yang dilindungi sekaligus diincar sindikat penyelundupan satwa langka. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Rifan Alfidian melaporkan. Akibat angin kencang dan gelombang tinggi, ratusan nelayan di pesisir pantai Kota Manado, Sulawesi Utara enggan melaut. Cuaca ekstrim yang sudah berlangsung 2 minggu ini membuat para nelayan harus berdiam diri di rumah. Bahkan sebuah perahu nelayan yang dipaksa melaut mengalami rusak disebabkan diterjang gelombang. Angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Manado mengakibatkan ratusan nelayan di pesisir pantai kawasan Megamas takut untuk melaut. Akibat cuaca ekstrim tersebut, para nelayan terpaksa menambatkan perahu mereka di pinggir pantai sambil membersihkan peralatan untuk mencari ikan, hingga cuaca kembali reda dan mereka dapat melaut kembali. Menurut Septian Muku, nelayan setempat, bahkan satu nelayan yang nekat melaut harus mengalami kerusakan perahu dikarenakan diterjang ombak setinggi 3 meter. Septian mengatakan cuaca ekstrim seperti ini sudah terjadi sejak 2 minggu lalu, sehingga para nelayan yang tidak dapat melaut dan harus berdiam diri di rumah mereka. Ya tergantung dengan cuaca, kalau boleh keluar ya keluar. Kalau cuaca yang seperti sekarang, kalau jelas kalau begini masih boleh keluar. So berapa hari Pak? Beberapa hari, sebulan 1 minggu Pak. Lebih 1 minggu. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Rahman Wahab, nelayan di mana akibat cuaca ekstrim ini dirinya tidak dapat menangkap ikan. Rahman menambahkan dengan cuaca seperti ini membuat penghasilan mereka kian berkurang. Terus dengan cuaca begini melaut nggak? Tidak berani. Iya. Nah, itu ada pekerjaan alternatif lainnya? Tidak ada. Cuma ya tunggu kalau cuacanya yang aman baru turun. Nah, untuk menghidupi keluarga gimana? Ya kalau waktu melaut kan kalau pendapatannya kurang yang yang di rumah yang ngatur. Sini kira-kira ada berapa nelayan? Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya parkir sembarangan sejumlah sepeda motor dan 1 unit mobil diderek Dinas Perhubungan DKI Jakarta.